Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mata kuliah metode penelitian, yaitu terkait kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana eh, skema melakukan penelitian, terutama terdiri dari bagaimana kita memilih objek penelitian yang benar, sehingga ketika kita sudah memilih objek penelitian yang benar tersebut, data kita juga sudah terjamin valid, sehingga proses analisis nantinya sesuai dengan teori yang ada juga berjalan dengan baik juga. Karena memang kesalahan penelitian salah satunya karena pengambilan datanya salah, walaupun analisisnya benar, pastinya nanti akan menghasilkan jawaban yang ataupun hasil analisis yang membingungkan, bahkan cenderung bisa mengakibatkan penelitian tersebut gagal. Gagal dalam artian tidak sesuai dengan kaidah penelitian yang valid dan juga berasal dari data yang benar-benar dapat diandalkan. Artinya ya data tersebut tidak direkayasa ataupun data tersebut diambil dengan kaidah pengambilan data yang tepat. Biasanya sering terjadi di sini, sehingga dalam perkuliahan metode penelitian itu dijelaskan bagaimana cara mengambil datanya. Kalau proses analisis itu akan tergantung dari teori apa yang akan Anda lakukan gitu ya. Proses analisisnya di situ. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah belajar mengenai bagaimana menyusun laporan penelitian, di mana laporan ini merupakan ringkasan gitu ya, ringkasan dari seluruh kegiatan penelitian tersebut. Oke, hari ini kita akan melanjutkan terutama terkait dengan apa saja sih kesalahan-kesalahan yang bersifat umum ketika seorang mahasiswa di dalam mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Ini bukan berarti saya menjudge semua mahasiswa, tapi ini yang sering sekali mungkin teman-teman angkatan atas kalian yang mungkin sekarang sudah lulus, itu dulu waktu ngerjain skripsi itu apa saja sih kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Nah, di sini kita bahas sebagian beberapa kesalahan-kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa ketika menulis sebuah skripsinya. Ini menjadi penting karena kadang kita penelitiannya sudah benar, gitu ya. Dalam pengambilan data sudah benar, analisis sudah benar, hanya saja di dalam penulisannya itu sering sekali salah karena memang kita tidak biasa untuk menulis, gitu ya. Karena memang satu-satunya cara supaya kita bisa menulis dengan baik yaitu dengan experience yang juga cukup tinggi. Artinya kalau jam terbang untuk menulisnya itu tinggi, maka yakin dan percaya daripada sense of writing-nya, artinya sense dari dia menulis itu akan semakin peka, terutama terkait dengan kesalahan-kesalahan penulisan skripsi tersebut. Nah, terkadang penulisan skripsi ini juga menjadi salah satu contoh pemakaian bahasa yang mutlak harus memperhatikan kaedah bahasa yang benar, karena bahasa tulisan is not same with language. Dari bahasa ucapan dengan bahasa tulisan itu agak sedikit berbeda. Nah, terkadang kalau kita mengucapkan itu banyak sekali tidak menggunakan kaidah bahasa yang benar, karena proses ketika kita mengucap itu adalah proses pemahaman. Artinya kalau Anda paham, saya paham, it's okay. Tapi kalau di dalam sebuah penulisan itu sifatnya standar. Artinya bisa jadi kalau kita menulis dengan gaya bahasa ucapan kita itu orang lain mungkin tidak mengerti. Kan seperti itu. Sehingga supaya standar, supaya semua orang mengerti bahasanya, tidak tidak sulit untuk diterjemahkan secara rumit hanya karena gaya bahasa yang berbeda, maka ini dilakukan standarisasi. Standarisasi bagaimana? Yaitu dengan penggunaan kaidah bahasa yang benar. Nah,
Theo ini adalah seorang ahli dalam penulisan, menegaskan bahwa bahasa dari sebuah skripsi atau tugas akhir termasuk dalam kategori bahasa tulisan yang harus memperhatikan berbagai aspek. Aspek apa saja? Nah, Arifin dan Amran dalam kajiannya menyatakan aspek di dalam penulisan skripsi tersebut antara lain adalah yang pertama, bahasa tulisan itu unsur gramatik seperti halnya kita melakukan atau membuat karya dalam bahasa Inggris. Jadi subjek, predikat, objek itu harus selalu diperhatikan. Permasalahannya adalah karena kita belum karena kita sering ya dari kecil kita berbahasa Indonesia, bahkan mungkin campur dengan daerah, kita sering berbicara tapi kita jarang menulis, maka terkadang kita melupakan. Artinya urutan subjek, predikat, dan objek itu kalau dalam bahasa tulisan diperhatikan, tetapi kalau ucapan tidak. Artinya kalau misalnya kita ingin menyuruh orang untuk menutup pintu, kita hanya cukup bilang tolong tutup pintu. Nah, padahal kan kita nggak tahu itu subjeknya mana, predikatnya mana. Artinya dalam standar penulisan itu penulisan yang salah, ya kan? Nah, tapi kalau dalam ucapan benar. Kenapa benar? Karena orang yang kita ajak bicara dia sudah ngerti bahwasanya dia disuruh untuk menutup pintu, kan seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah kejelasan makna. Jadi penggunaan ejaan itu sangat mempengaruhi. Jangan memakai bahasa yang ambigu. Artinya ya suatu makna atau suatu kata ataupun istilah itu harus digunakan dengan skema yang tepat atau penggunaan yang tepat. Jadi kalau nggak tepat ya maka itu akan mengubah makna, bahkan fatalnya akan mengubah dari seluruh arti dari sebuah skripsinya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini ya yang saya katakan tadi, bahasa tulis kurang terikat dengan berbagai konteks seperti kondisi, situasi, waktu, seperti layaknya bahasa lisan. Sehingga memang ini harus kita lakukan satu standar. Standar itu tergantung ya, biasanya ya menggunakan, kalau bahasanya sih tergantung biasanya standarnya adalah EYD ya, ejaan yang sudah disempurnakan. Nah, maka dalam penulisan skripsi, seorang mahasiswa harus mampu untuk memahami terkait dengan pemilihan kata, kalimat, alinea. It's simple, mungkin di mata kuliah bahasa Indonesia juga kalian sudah belajar ini dari SD sampai SMA pun juga sama. Hanya saja kadang kita agak kurang tepat gitu ya di dalam memaknai atau memilih sebuah kata, menyusun dari sebuah kalimat ataupun menyusun dari sebuah alinea. Terkadang kita merasa oh ini sudah tepat, ini sudah satu paragraf, ternyata hanya sebuah kalimat. Nah, ini yang sulit gitu ya. Nah, pemilihan kata itu apa? Itu terkait dengan proses pemilihan, cara memilih kata yang dipergunakan di dalam skripsinya, di mana kata tersebut itu melambangkan ide atau pemikiran yang disampaikan pada orang lain. Nah, aspek yang diperhatikan di sini adalah pertama ketepatan istilah. Jadi jangan sampai kita salah dalam menulis istilah di situ ya. Karena ini susah gitu ya, nanti oh ini tuh maksudnya B, kenapa yang ditulis A gitu ya. Jadi harus tepat. Jadi harus tepat, harus baku, dan keumuman artinya semua orang itu tahu istilah itu artinya itu gitu. Kalau tidak ada berarti masukkan ke dalam lambang. Daftar lambang kan artinya penjelasan terkait lambang-lambang atau istilah yang tidak dimengerti oleh masyarakat awam. Dan juga adanya kehalusan makna. Jadi jangan terlalu kasar gitu ya. Ibaratnya dalam tingkatan bahasa itu janganlah menulis hal-hal yang sifatnya kalimat-kalimat yang terkesan kasar ataupun ya tidak sopan. Kenapa? Karena bahasa skripsi itu tergolong ragam bahasa yang atau laporan yang resmi atau legal. Artinya ya itu akan dibaca semua orang, dan jika ada kesalahan maka ini akan menjadikan semua laporan itu tidak valid. Nah, contoh misalkan kata-kata dipecat sebaiknya diganti dengan diberhentikan. Artinya lebih sopan daripada kata-kata dipecat dimasukkan ke dalam sebuah bahasa skripsi. Walaupun sama gitu ya, walaupun sama, tapi carilah kata dengan makna yang lebih halus. Kemudian kalau penyusunan kalimat ini terkait dengan efektivitas dan kebenaran dari sebuah kalimat tersebut.
efektif apabila disusun dengan informasi yang tepat dan juga kalimat itu logis dan nalarnya juga jalan gitu ya. Jadi ya jangan memakai kata-kata yang di luar logika. Nah, setiap kalimat juga harus disusun menggunakan ide atau pikiran dan kalimat harus sesuai dengan unsur-unsurnya, yaitu subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Kan seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan penyusunan alinea? Penyusunan alinea itu adalah kepaduan bentuk alinea dan keterpautan makna dan pengembangan alinea. Artinya di dalam sebuah paragraf atau alinea itu selalu terdiri dari ide kalimat, kalimat utama dan kalimat pendukung. Akan selalu seperti itu. Jadi jangan sampai satu paragraf itu isinya hanya kalimat utama semua. Itu nggak boleh. Artinya harus ada kalimat supporting words, supporting sentences, dan juga ada primary sentences. Jadi artinya ada seperti itu. Artinya yang kita kenal ada paragraf yang namanya induktif dan ada yang namanya deduktif. Paragraf deduktif artinya ya paragraf yang idenya di awal, induktif idenya di akhir. Biasanya kalau yang sering kita baca itu paragraf induktif terakhirnya pasti ada kata-kata jadi atau maka atau dapat disimpulkan dan lain sebagainya. Nah, biasanya kemungkinan salah itu di dalam sebuah skripsi. Kenapa? Karena yang pertama, mahasiswa terkadang tidak tahu atau kurang peduli. Artinya seperti itu. Ya, jadi ada dua penyebab ya, antara tidak tahu ataupun tidak peduli. Jadi ya udahlah, terserah sajalah, yang penting tulis, kan seperti itu. Kadang ada yang berpikir seperti itu sehingga bahasanya pun ketika dibaca itu tidak standar, bahkan cenderung membingungkan ya. Atau kembali ke pertama, dia sebenarnya nggak tahu bahwasanya dia telah melanggar kaidah bahasa tersebut. Dan yang paling sering untuk kesalahan ini adalah pemilihan kata, penyusunan gramatikal kalimat, subjek, predikat, objeknya nggak jelas, pembentukan paragrafnya juga nggak benar, ya cuma 2 kalimat selesai, harusnya kan minimal 3 atau 4. Dan juga biasanya adalah kesalahan penerapan tulisan atau ejaan-ejaan yang telah disempurnakan atau IED. Nah, sumber kesalahan ini biasanya berasal dari ketidaktepatan, penyampaian yang tidak baik, dan juga kekurangan dari gaya bahasa. Ya, artinya memang jam terbang akan mempengaruhi di sini gitu ya. Nah, ketidaktepatan ini ya, ini sumber kesalahan ini, ketidaktepatan ini biasanya terjadi karena penulis itu membesar-besarkan fakta atau sebuah pernyataan, dan juga salah penafsiran, datanya kurang lengkap, dan juga adanya kesalahan dalam menghitung. Ya, artinya ya ada kalimat-kalimat yang sifatnya ambigu atau tidak sesuai gitu ya dengan hasil yang sudah didapat. Artinya ya kalau hasilnya 0, ya jelaskan 0. Jangan hasilnya 0 ternyata yang dijelaskan 1. Ya kan, ini juga tidak tepat di dalam menulis kalimat tersebut. Dan juga bedakan antara opini dan juga fakta. Ya, jadi opini itu biasanya kata-kata yang tidak bisa dibuktikan, artinya atau belum dibuktikan, namanya opini. Fakta itu adalah apa yang terjadi. Ini biasanya akan beda pada proses hasil analisis dan juga pembahasan. Pembahasan cenderung itu adalah opini, artinya pembahasan adalah ketegasan dari hasil analisis yang sudah didapat itu kemudian dihubungkan dengan apa yang ditemukan. Artinya itu opini penulis. Tapi kalau fakta itu adalah hasil analisisnya ya 0, ya tulis deskripsi, narasi atau penjelasan dari hasil analisisnya itu sesuai dengan tabel atau gambar yang sudah diadakan di situ. Jangan dicampur adukan. Itulah makanya saya cenderung memisahkan antara hasil analisis dan juga pembahasan, tidak dicampur jadi satu. Artinya kalau dicampur jadi satu, misalkan tabelnya terkait misalnya jumlah penduduk misalnya. Nah, pembahasan seringkali tidak hanya menulis terkait dengan jumlah penduduk saja. Ada misalnya
keterkaitan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian misalnya. Itu kan tabel yang berbeda. Nah, kalau dijelaskan di hasil analisis, itu akan dicampur adukan antara opini tadi, pembahasan, dan juga fakta. Penyampaian yang kurang baik artinya topik-topik penting yang harusnya ada di dalam penelitian itu malah tidak ada atau mungkin masih kurang. Artinya banyak kata-kata yang bertele-tele atau kesalahan pengurutan bagian penulisan, ya artinya kadang landasan teori masuk ke tinjauan pustaka masuk ke landasan teori. Ini kan berbeda. Gitu ya. Jadi kalau tinjauan pustaka artinya kita meninjau penelitian sebelumnya itu bagaimana, sedangkan landasan teori adalah teori apa yang akan kita pakai di dalam penelitian itu yang kita tulis di landasan teori. Jangan digabungkan di situ. Tapi terkadang banyak mahasiswa yang menggabungkan. Nantinya bukan berarti tidak salah, tapi ketika nanti dikatakan mungkin ada pertanyaan terkait penelitian sebelumnya itu bagaimana, apa revisi ataupun apa hal yang baru yang didapat dari penelitian tersebut, itu kan akan susah kita cari. Dan juga kesalahan penafsiran dan kesimpulan. Ya, ini udah jelas ya itu ya. Nah, kekurangan gaya bahasa seperti misalnya kalimatnya terlalu panjang, terlalu banyak kata penghubung, atau terlalu pendek. Dan juga terlalu bertele-tele dalam menjelaskan topik, dan paragraf terlalu panjang atau terlalu pendek. Ya, artinya jangan sampai berputar-putar dalam ide kalimat itu saja. Misalnya beton terdiri dari semen, kerikil, pasir, air. Nanti jelaskan semen itu apa, kerikil apa, air apa. Nanti di terakhirnya dijelaskan, diulangi lagi. Beton adalah gabungan dari struktur unsur pembentuk ini. Jadi terlalu banyak bertele-tele di dalam menjelaskan topik. Bahkan jadi padahal topiknya hanyalah menjelaskan bahwasanya beton itu terdiri dari semen, pasir, air, dan juga kerikil. Hanya itu saja gitu ya. Jadi jangan terlalu pendek, juga jangan terlalu panjang, dan ini tadi ya pengulangan kata yang terlalu sering diucapkan. Nah, sehingga macam kesalahan ini dapat dibedakan menjadi banyak ya. Jadi 6. Kesalahan tulis, bahasa, isi, analisis, penerjemahan, dan kesalahan kesimpulan. Kesalahan tulis terdiri dari adanya kesalahan ejaan, pemakaian huruf awal harusnya besar jadi kecil contohnya. Kesalahan penulisan kata, pemakaian tanda baca, kemudian tidak padu bentuk alinea serta makna di dalam alinea tersebut. Jadi misalkan bercerita tentang struktur besi, ternyata alinea berikutnya struktur kayu contohnya, nggak nyambung gitu. Nah, ini kesalahan tulis. Nah, bagaimana mencegah dari kesalahan ini? Yaitu yang pertama harus tahu perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan, serta harus disadari bahwasanya karya tulis itu adalah karya ilmiah, bukan novel, dia bukan puisi, dia bukan prosa bebas, tapi dia punya kaidah-kaidah yang berlaku secara ilmiah di dalam penulisannya. Dan juga yang paling penting ini adalah ketika kita sudah menguasai berbagai bahasa, multiple language, maka yang paling sering itu adalah beda aturan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing itu dicampur adukan jadi satu. Biasanya ini kalau kalian ngambil dari Google Translate itu sangat terbaca sekali. Oh, ini penerjemahan dari Google Translate. Oh, ini nerjemahkan sendiri. Itu sangat kelihatan sekali karena aturan dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda. Nah, kemudian ini contoh-contoh deteksinya. Yang pertama, penggunaan tanda titik itu diletakkan di akhir kalimat. Titik, koma, titik, koma, titik 2 itu ditulis secara umum, ditulis melekat kata sebelumnya namun terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, penelitian dilakukan 3 kali, bukan titik tapi koma, yakni pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi artinya karena kalau kita baca penelitian dilakukan 3 kali yakni koma itu salah. Jadi stop kalimatnya, penelitian dilakukan 3 kali, stop. Karena apa? Karena kalimat berikutnya adalah penjelasan dari kalimat
penelitian dilakukan 3 kali. Kapan? Nah, baru dijawablah, yakni dan sebagainya. Kemudian contoh ya, ini lagi. Misalnya emosi bla 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 bla. Nah, ini yang salah di mana? Itu ini. Dan ini juga sering sekali mahasiswa salah itu di sini ya. Jadi mungkin karena terlalu cepat menulis, tidak membaca kembali, tidak teliti, maka kadang yang harus dipisah digabung, yang harusnya digabung dipisah. Ini contohnya ya, di sekelilinginya. Nah, harusnya ini kan terpisah, tidak digabung, karena di sekeliling itu ini bukan imbuhan. Kan seperti itu. Artinya kalau bahasa Inggris yang memang di sekelilingnya itu around, ya kan? Jadi seperti itu. Contoh lagi kesalahan tulis lainnya, misalkan ini. Kita lihat di sini, yang mana yang salah? Yang salah yaitu tanda baca. Gitu ya. Harusnya di sini dua cara yang paling umum, koma, yaitu koma lagi ya kan, karena dia menjelaskan di bawahnya kembali. Faktor eksternal, koma, yaitu bla bla bla. Faktor internal, koma, yaitu bla bla bla. Jadi karena kata-kata yaitu itu adalah penghubung untuk menjelaskan istilah yang ada di depannya. Contoh lainnya seperti ini ya, bla 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 bla. Ini kalau mungkin saya terlalu cepat, mungkin bisa diulangi kembali ya, karena ini rekaman, jadi kalian bisa mengulanginya supaya jelas gitu ya. Nah, ini yang disalah itu di mana? Itu adalah ini. Kita lihat, pegawai yang mendapat perlakuan baik akan berpengaruh bla bla bla. Kemudian titik, kemudian berikutnya adalah kata-kata agar mampu. Nah, agar itu apa? Padahal di sini kan adalah agar itu kata penghubung, tapi diletakkan tidak tepat. Yang tepat itu bagaimana? Ya, dibuatlah subjeknya dulu, yaitu hal tersebut ya, atau kalau bahasa Inggrisnya it is gitu ya, it's for. Nah, ini hal tersebut bertujuan, sehingga kata-katanya jelas. Hal tersebut bertujuan agar, nah, seperti itu. Artinya agar ini jelas tujuannya apa, atau penjelasan istilahnya itu jelas. Nah, kemudian berikutnya kesalahan lainnya yaitu misalnya kesalahan penulisan kutipan dan daftar pustaka. Kemudian meskipun kecil namun tetap menjadi bagian dari suatu laporan ilmiah. Ini yang sering salah karena kutipan, daftar pustaka ini hal yang remeh-temeh tapi fatal ketika pembaca itu ingin menyelidiki terkait dengan sumber penulisan kita. Contoh misalnya ini ya, Allen bla 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 bla. Kemudian di terakhirnya lagi ada kata-kata Baron dan Grunberg. Artinya seolah-olah di sini ada dua orang yang tidak jelas Alan ngomongnya sampai di mana, Baron ngomongnya sampai di mana. Kan seperti itu. Alangkah baiknya misalkan ya, ketika ini tuh sebenarnya As'ad ini berada di dalam Baron, artinya As'ad ini nggak perlu ditulis lagi. Ini pemborosan. Jadi yang harusnya ini dicoret, gantilah Baron dan Grunberg 1997 ya, ini jadi kalau di depan itu beda ya, Baron dan Grunberg dalam kurung 1997 tutup kurung mengemukakan bahwasannya unsur manusia penting di dalam sebuah industri bla 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 sampai bawahnya gitu ya. Karena kalau ini kan kita nggak tahu sampai mana sih kata-kata As'ad, karena dia di awal. Kemudian dia kapan mulai Baron, dia mulai berkata itu kapan? Nggak ada juga penjelasan di situ. Nah, ini yang penting. Kemudian kesalahan berikutnya ya salah dalam detail penulisan. Ada huruf yang typo ya, type error dan sebagainya. Contohnya ada seperti ini ya, MPa tulisannya bagaimana, kilonewton dan sebagainya. Kemudian adanya kata sambung yang digunakan sebagai awal kalimat, pemisahan pokok bahasa dalam setiap alinea. Jadi ya terkadang alinea itu tersusun tidak memiliki inti kalimat. Kalimat intinya nggak ada. Supporting sentences semuanya ini juga bingung. Kemudian alur pikirannya ya seperti tadi mungkin saya sudah jelaskan, harus runut dari umum ke khusus. Jadi tidak kemudian ini berbicara ke kiri, alinea berikutnya ke kanan, alinea berikutnya lagi ke depan, ke belakang.
ya nanti akan membingungkan sendiri, baik penulis ketika dia membaca kembali ataupun pembaca. Nah, berikutnya ini yang remeh-remeh ya, biasanya penulisan notasi, keterangan gambar, tabel salah gitu ya. Yang harusnya ini tabel 2.1 kok malah jadi 2.4, ada yang terbalik, bahkan ada yang double, atas tabel 2.2 bawahnya lagi 2.2, contohnya seperti itu. Penggambaran flowchart juga sama gitu ya, harus urut, tidak sembarangan gitu, harus sesuai dengan langkah penelitiannya kalau flowchart. Jangan sampai misalkan analisisnya itu nomor 3 ditulis di situ nomor 1, jadi analisis dulu baru pengambilan data, kan nggak mungkin. Kemudian penulisan persamaan matematika gitu ya, itu juga harus diperhatikan. Oleh karena itu ini juga penting. Kesalahan bahasa, kalau bahasa biasanya terkait dengan pemilihan kata, kemudian penyusunan kalimat, penggunaan bahasa Indonesia ini juga penting. Pemilihan kata biasanya ya sudah saya jelaskan tadi, terjebak dalam bahasa lisan. Contoh misalnya, sehingga penulisan berkesimpulan bahwa, sehingga ini kan bahasa lisan, kita tahu artinya gitu ya, tapi kalau orang yang membaca kan susah. Jadi seharusnya kata-kata sehingga itu diganti dengan oleh karena itu, maka bla 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 bla. Nah, jadi seperti itu. Dan perkataan kata sambung tidak boleh berada di awal kalimat, dan atau itu nggak boleh ya, titik kemudian dan, nggak boleh. Nah, jadi contohnya ini ya. Nih, salahnya adalah di menjadikan. Menjadikan sumber daya manusia merupakan penting. Padahal kalau dari bahasa lisan ini benar. Tapi kalau bahasa tulisan, menjadikan kan adalah predikat. Ya kan? Nah, sehingga benarnya apa? Menjadikan ini tidak perlu. Sumber daya manusia yang berkualitas, subjek, merupakan predikat kebutuhan penting bla 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 bla, itu objeknya. Kan seperti itu ya kan. Nah, pemilihan kata ini penting supaya penulisan kita itu tidak terlalu tebal halaman tapi bertele-tele, tapi juga tidak terlalu pendek atau saking singkatnya gitu ya, sampai tidak dijelaskan sampai yang benar. Contoh lagi sumber daya alam, ini yang benar ya. Kemudian ya nih contohnya ya, di sini kesalahannya itu di mana ini. Sebagaimana layaknya saran penyimpanan, rujukan bernilai fisik juga melengkapi dirinya dengan sistem penulisan kembali berupa bla bla bla. Kita di sini melengkapi dirinya. Dirinya itu mana? Kan seperti itu. Jadi sebenarnya ini dihilangkan dengan rujukan pendidikan fisik juga ya dilengkapi oleh, ya kan, itu akan jauh lebih menjelaskan daripada melengkapi dirinya. Dirinya kan kadang kita rujukannya subjek yang hidup, ya kan, dirinya. Nah, ini juga menjadi salah satu kesalahan di dalam pemilihan kata, ya kan juga dilengkapi dengan, kan itu lebih baik ya. Nah, aturan yang berlaku di Indonesia itu yang diterangkan diletakkan di depan, yang menerangkan diletakkan di belakang, atau kita biasa sebut adalah DM, bukan MD gitu ya. Untuk menyatakan milik cukup dengan menjelaskan benda yang dimiliki dengan benda yang memiliki. Ini teori-teori dari bahasa Indonesia yang saya yakin dan percaya kalian juga sudah tahu akan hal itu, tapi sering lupa. Itulah makanya saya mengulangi kembali. Nah, jadi contoh ini ya. Contoh misalnya, dalam era globalisasi serta pasar dunia, arus informasi semakin cepat menjadikan nah ini kan terlalu ini ya, di dalam beberapa penyusunan kalimat ini juga akan menjadikan, misalnya dalam era globalisasi ya, nggak perlu serta pasar bebas dunia, karena globalisasi termasuk pasar bebas, orang sudah tahu. Nah, jadi ini yang perlu perbaiki. Nah, ya kan, beda walaupun artinya sama. Dalam era globalisasi arus informasi semakin cepat, artinya sama ya dengan ini.
Arus informasi yang semakin cepat dalam era globalisasi serta pasar bebas dunia menjadikan persaingan dunia usaha semakin transparan dan sedemikian ketat. Nah, ini kan berbeda karena subjek predikatnya ada. Nah, ini yang tadi saya katakan. Pelajaran kita, bahkan saya juga merasa gitu ya, saya juga belum sempurna di dalam menulis kata itu, saya masih banyak bertele-tele memang. Tapi kita harus mulai belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa memilih kata yang tepat di dalam sebuah skripsi. Itulah pentingnya adanya reviewer atau penguji kalau di dalam skripsi. Nah, kemudian kesalahan berikutnya, membuat kalimat itu panjang sekali. Biasanya kesalahannya muncul dengan kata-kata yang menggunakan bahasa yang berbunga-bunga, tidak langsung to the point. Pembaca akan lelah. Kenapa tidak hemat, boros gitu ya. Terkadang alasannya adalah supaya terkesan hebat atau terkesan yang paling ahli. Contoh misalnya, air merupakan salah SDA bla 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 bla. Kenapa tidak menuliskan adalah air merupakan salah satu SDA yang mempunyai manfaat paling besar. Kan udah jelas. Tidak perlu dijelaskan di mana, sehingga. Nah, ini kan pemborosan kata. Kemudian penggunaan bahasa yang kurang sesuai akidah. Contoh kalimatnya, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ya kalau sudah diketahui ngapain ditulis lagi, dieksplorasi panjang banget. Ya kan? Artinya kita sudah tahu bareng, kita sudah tahu bahwasanya hal ini baik. Ya nggak usah dijelaskan lagi kenapa hal itu baik dan sebagainya. Kemudian istilah asing yang sering dicampur adukan. Nah, ini nanti akan membingungkan sendiri gitu ya. Nah, biasanya penggunaan bahasa Indonesia dalam laporannya segelintir orang dianggap kurang cocok, banyaknya istilah teknis atau jangan bermakna yang lain dari aslinya. Artinya ya kita harus bijak dalam menggunakan istilah-istilah yang mungkin di dalam bahasa Indonesia itu sendiri kurang cocok gitu ya. Sehingga kita harus tepat dalam menggunakan istilah-istilah asing. Nah, karena tidak hanya bahasa Indonesia saja memang, artinya bahasa lain pun punya masalah yang sama dalam menerjemahkan suatu kata dari bahasa asing. Artinya, iya kalau memang tidak ada kata yang tepat di bahasa Indonesia, ya tuliskanlah dengan bahasa aslinya. Seperti itu. Nih contohnya, hasil analisa gitu ya, padahal yang tepatnya adalah hasil analisis. Kemudian suatu sistem, harusnya sistem, aktivitas harusnya aktif pakai V dan sebagainya. Nah ini ya, ini yang salah, ini yang benar, walaupun kalau kita tarik maknanya keduanya itu sama. Kesalahan isi ini biasanya yang pertama, tinjauan pustakanya terlalu panjang sehingga mengaburkan tema penelitian gitu ya. Contohnya adalah, kalau contohnya itu adalah optimalisasi cara pembuatan beton standar, tinjauan pustakanya ya jangan malah mengoptimalisasi penggunaan bahannya, tapi pembuatan. Karena ini beda ya. Kalau pembuatan beton artinya pada proses, penggunaan bahan artinya fokus kepada bahan. Kesalahan analisis ya ini tergantung dari penelitian masing-masing. Contohnya misalkan kalau ingin melihat pengaruh suatu variabel dengan variabel lain, digunakan analisis korelasi. Padahal korelasi adalah perbandingan, bukan melihat sebab akibat. Kalau pengaruh suatu variabel kan artinya ada sebab ada akibat. Kalau korelasi artinya perbandingan antara variabel satu dan variabel yang lain. Nah ini berbeda sehingga akan mempengaruhi hasil dari kesimpulannya. Kemudian kesalahan penerjemahan dari proses analisis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang pertama kalibrasinya salah sehingga diterjemahkannya juga beda. Kejelian penelitian ini juga berbeda dan juga pengalaman peneliti yang masih kurang. Jadi memang harus selalu diasah terus-menerus. Nah, biasanya dan juga berikutnya kesalahan kesimpulan itu paling mudah, di mana biasanya kesalahan kesimpulan ini biasanya terdiri dari kesalahan analisis maupun penerjemahan hasil.
Contohnya misalkan program ini berjalan lebih cepat pada komputer Pentium 4 dengan kecepatan bla 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 dibandingkan jika dia dijalankan di komputer Pentium 2 dengan kecepatan bla bla bla. Nah, ini kan kesalahan itu, ini kesimpulannya ya, ini contoh yang salah. Seharusnya ya cukup program ini berjalan lebih cepat atau dibandingkan dengan, ya biasanya seperti itu ya. Kalimat-kalimat seperti itu akan biasanya, kalau kesimpulan ini cenderung pada proses perbandingan dengan hasil yang sudah didapatkan. Artinya ya kesalahan ini misalnya bukan hasil dari penelitian yang dilakukannya, jadi ya penelitiannya apa, ya kesimpulannya dari penelitian itu. Sehingga kalau kita membaca kesimpulan, artinya kita bisa membuktikan bahwasanya hasil analisisnya itu sesuai yang ditulis di dalam kesimpulan. Nah, dan biasanya macam kesalahannya adalah kesimpulannya merupakan sebuah common sense. Nah, ringkasannya adalah kegagalan itu bukanlah suatu aib, tapi menjadi suatu perbaikan ke depan. Ya, ini keringkasan dari kesalahan yang sering terjadi di dalam penulisan skripsi. Oke. Nah, sekian ya untuk rekaman materi hari ini. Ya, arti dalam akhir kata, sebuah penelitian itu adalah seperti sebuah gunung dan kita dapat membuat traveler aman dengan pengalaman kita sendiri. Artinya ya, sebuah penelitian merupakan sebuah gunung yang harus kita lewati, dan semakin banyak experience-nya maka kita akan membuat orang lain akan semakin aman di dalam mencapai gunung tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.